dengan Indah Novianti di video yang berikutnya. Gimana kabar semuanya pada hari ini? Semoga semua yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kesehatan, terutama di keadaan seperti sekarang ini. Nah, kita perlu menjaga imun tubuh agar tetap selalu sehat. Kita juga perlu tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan di tempat kita masing-masing untuk menjaga kebersihan dan pola kesehatan kehidupan kita di keadaan pandemi seperti sekarang ini. Pasti semuanya sudah pada menunggu. Di kesempatan kali ini Indah akan membahas mengenai materi apa. Baiklah, di kesempatan kali ini Indah akan membahas materi teori sastra pendekatan stilistika. Nah, apa itu pendekatan stilistika? Mari kita mengupas tuntas karya sastra dari novel Sirah karya Aisyah Haryana. Mari kita menyaksikan pengertian pendekatan stilistika. Pendekatan stilistika dalam kritik sastra bertolak dari pandangan bahwa isi pokok karya sastra itu ada dua. Yang pertama berupa tema, pemikiran dan falsafah. Pendekatan stilistika menganut paham bahwa unsur pokok sastra adalah bahasa. Bahasa yang digunakan dalam karya sastra itu mempunyai kaitan pula dengan sastrawan. Sastrawan mengerahkan kemampuan dan kreativitas masing-masing dalam menciptakan karya mereka. Dalam ciptaan karya mereka, dengan kata lain, pendekatan stilistika berarti kritikus dalam menilai suatu karya sastra yang ditinjau dari segi kebahasaannya. Prinsip pendekatan stilistika. Seorang peneliti yang ingin menggunakan pendekatan stilistika dalam menguraikan sebuah karya sastra harus menguasai konsepsi linguistik. Konsepsi dan kriteria pendekatan stilistika dalam kritik sastra adalah: yang pertama, pendekatan stilistika memberikan perhatian utama terhadap tampilan bahasa di dalam karya sastra. Hal-hal yang terkait yaitu seperti yang pertama, bentuk dan variasi kalimat, klausa, frase, kata, bunyi, dan majas. Yang kedua, bentuk-bentuk penyimpangan dari struktur bahasa natural. Yang ketiga, manipulasi bunyi, kata, ungkapan, fase, kalimat, dan ucapan dalam karya tersebut. Memiliki tujuan untuk efek khusus, efek estetis. Jadi dapat disimpulkan tujuan dari pendekatan stilistika ini adalah merespon teks yang dianalisis sebagai karya sastra dan mengobservasi bahasa karya sastra tersebut melalui pendekatan stilistika ini. Ranah kajian stilistika. Sentral atau pusat kajian stilistika adalah gaya. Stilistika merupakan ilmu yang mempelajari gaya seseorang dalam menyatakan maksud dengan media berupa bahasa. Kajian stilistika dapat meliputi kata-kata, tanda baca, gambar, serta bentuk tanda lain yang dianalogikan sebagai kata-kata. Di
dalam novel Sirah karya Ai Suharyana memiliki aspek bunyi bahasa. Aspek bunyi bahasa adalah bunyi-bunyi yang dimanfaatkan oleh pengarang tidak sekedar untuk mendukung keindahan karya sastra, melainkan juga untuk menimbulkan nuansa-nuansa tertentu di dalam menggambarkan suatu keadaan, peristiwa atau situasi tertentu. Pemanfaatan aspek bunyi bahasa dalam novel Sirah meliputi asonansi atau purwakanti suara, persamaan bunyi vokal dan aliterasi atau purwakanti sastra, persamaan bunyi konsonan dalam pembentukan kata, frasa atau kalimat. Purwakanti suara, asonansi, yaitu gaya bahasa yang berwujud perulangan bunyi vokal yang sama, seperti masyarakat akeh kang isi keserakat, durung kabeh bisa ngerasake listrik, gek dalam prasasat kaya kali asat. Masyarakat banyak yang masih tinggal, belum semua bisa merasakan listrik. Jalanan ibarat sungai kering. Purwakanti sastra, aliterasi adalah gaya bahasa yang berupa perulangan konsonan yang sama. Biasanya dipergunakan dalam puisi, kadang-kadang dalam prosa. Untuk perhiasan atau untuk penekanan, aliterasi adalah repetisi konsonan pada awal kata secara berurutan, seperti ora mung wong pinter wae sing duwe hak nyalonke, ning uga kalangan rakyat cilik sing dianggap kesingkil kaya kowe kuwi. Tidak hanya orang pintar saja yang mempunyai hak untuk mencalonkan, namun juga kalangan rakyat kecil yang dianggap tersingkir seperti kamu. Sirah adalah sebuah novel berbahasa Jawa yang pertama kali dibuat oleh Wedatama Widya Sastra, Jakarta tahun 2021. Novel ini menceritakan pemilihan lurah di Desa Jatidoyong. Novel ini memiliki tokoh Joyo Dengek. Tokoh tersebut fenomenal karena awalnya ia hanyalah orang miskin yang bekerja sebagai buruh. Namun akhirnya ia dapat terpilih menjadi seorang lurah di desa tempat tinggalnya. Joyo Dengek terpacu untuk dapat berubah kehidupannya agar menjadi lebih baik. Karena dengan dorongan dari tetangganya yaitu Pak Dukuh dan Pak Sudirman dengan mencalonkan sebagai lurah. Di samping itu, istrinya juga mendukungnya agar ia ikut serta dalam pemilihan lurah di desanya itu. Istrinya membujuk ia agar mau meminta bantuan kepada Mbah Kenci. Hal ini dikarenakan agar keinginannya menjadi lurah tersebut dapat terwujud. Ia menolak keinginan istrinya tersebut karena menurutnya hal itu bertentangan dengan aturan hidup yang selama ini ia jadikan pedoman. Namun karena istrinya merasa kecewa, usulannya tidak diterima, akhirnya ia pun berubah pikiran untuk meminta bantuan kepada Mbah Kenci. Hal itu ia lakukan karena di samping ia tidak ingin istrinya kecewa terhadap dirinya. Ia juga tidak ingin kelak anak-anak merasakan penderitaan yang ia rasakan saat ini. Hal inilah yang membuat tokoh Joyo Dengek menarik untuk diteliti. Ia memiliki keinginan untuk dapat hidup lebih baik lagi demi anak dan istrinya. Namun cara yang ia lakukan salah karena ia meminta bantuan kepada dukun supaya keinginan itu dapat terwujud. Dan sementara itulah sifat ia berubah dari semula rendah hati menjadi sombong dan ingkar terhadap janji-janji yang telah ia sanggupi sendiri kepada Mbah Kenci. Kepribadian Joyo Dengek dalam novel ini ialah konflik di dalam cerita novel ini ialah ketika Joyo Dengek lebih mementingkan prinsip kenikmatan untuk dirinya sendiri. Ia berambisi untuk dapat terpilih menjadi lurah dengan meminta bantuan kepada Mbah Kenci mengikuti kemauan istrinya.
Awalnya ia menolak keinginan istrinya tersebut. Namun karena istrinya marah, kemudian ia pun menerima usulan dari istrinya tersebut untuk meminta bantuan kepada Mbah Kenci. Setelah ia bertemu dengan Mbah Kenci dan ternyata syarat yang diajukan Mbah Kenci tersebut adalah satunya adalah ia harus memperolehkan istrinya tidur dengan Mbah Kenci pada tanggal 15 Jawa kelak setelah ia terpilih menjadi lurah. Ia pun menyetujui syarat tersebut. Sejak itulah ia mulai berubah. Joyo Denge yang awalnya rendah hati kepada siapa saja, sekarang menjadi sombong, bahkan tidak memikirkan istrinya sendiri yang sangat ia sayangi. Yang ada di otaknya sekarang hanya menjadi lurah, dan ia pun rela istrinya kelak di bawah Mbah Kenci untuk menemaninya tidur. Ia berpikir jika kelak ia menjadi lurah, ia bisa mendapatkan semua termasuk wanita. Konflik yang dialami Joyo Denge adalah konflik yang sangat memberikan penegangan dalam cerita ini dan membawa hal buruk serta motif yang negatif. Yaitu Joyo Denge memiliki ambisi yang besar untuk merebut kursi lurah dengan cara meminta bantuan kepada dukun. Merupakan cara yang tidak pahit, cara yang tidak tepat dalam memenangkan suatu kompetisi. Di dalam novel sirah ini harusnya dapat diambil sisi positifnya, yaitu bahwa meminta bantuan kepada dukun dalam meraih suatu kesuksesan itu tidak dibenarkan dalam agama manapun. Hal ini dapat berakibat fatal jika manusia meminta bantuan kepada selain Tuhan, karena biasanya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum kesuksesan tersebut diraih. Terima kasih sudah menyaksikan video di konten yang kali ini, dan jangan lupa untuk tinggalkan jejak like, komen, dan subscribe. Terima kasih.